Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pertemuan ke-18 ini. Terakhir kali kita di pertemuan ke-17 itu pada tahap pembuatan UI untuk halaman update data profile ya. Dan kita akan melanjutkan untuk pembuatan screen update profile. Kemarin itu kita udah atur navigation-nya. Ketika kita klik di bagian nama user itu akan diarahkan ke halaman update profile ya. Dan ini kurang lebih filenya update profile.js. Oke. Dan di sini kita akan mencoba menampilkan dulu data-data profilnya, terus kita nanti akan coba untuk membuat bagian untuk edit data-data profilnya nanti. Nah, seperti biasa kita akan buat dulu UI-nya. Di sini nanti kita akan buat aja di sini titelnya update profile seperti ini, terus kita akan kasih style. Untuk stylenya kita akan sementara sederhanakan dulu aja. Misalnya kita kasih colornya itu warna hitam ya. Oke. Kenapa kita kasih warna hitam? Ini kan secara default itu udah warna hitam. Nah, nanti ketika aplikasinya dirilis itu versi Android ke-12 ke atas itu rata-rata dia ketika HP itu kan udah cukup canggih ya, dia ada mode gelapnya ya. Nah, ketika itu mode gelap HP-nya itu diaktifkan, kalau kita nggak mencantumkan ini nanti si font update-nya ini dia akan tidak terlihat ya. Dia akan tetap berwarna hitam seperti itu. Nah, seharusnya kan ketika dia mode gelap HP-nya itu menjadi warna yang selain hitam ya, kemungkinan dia akan ke warna putih. Nah, itu kita perlu mencantumkan colornya. Nah, seperti ini. Mungkin kita akan kasih font size-nya itu kita tinggikan, mungkin kita kasih 20. Nah, seperti itu. Kita akan kasih tag align, kita akan mengasih dia itu ke tengah-tengah center seperti ini. Oke. Dan mungkin kita akan ngasih sedikit margin atasnya, jarak atasnya kurang lebih 20. Oke. Mungkin kita akan bisa juga membuat semacam garis seperti ini ya, garis di bawah teksnya. Mungkin kita juga bisa menambahkan di sini ada namanya itu text decoration decoration line ya. Coba kita kasih underline garis bawah seperti ini. Nah, seperti itu. Dan kita juga bisa tadi kalau kita lihat ya, bisa custom colornya. Mungkin kita kasih warna, coba warna green atau abu-abu. Nah, seperti itu. Kalau mau lihat bedanya kita coba dulu. Kalau kita cek ya, font size-nya kita coba tinggikan. Di sini kalau kita mengasih style itu kita arahkan kursor kita, ada value yang dapat kita tambahkan seperti ini. Nah, untuk saat ini kita hanya pakai garis bawahnya aja, nggak terlalu banyak. Itu gunain, kita mungkin bisa langsung mengimport dulu sebuah
use effect di sini nanti, karena kita akan perlu use effect-nya sama use state-nya. Karena kita nanti perlu membuat state. Oke. Dan kita perlu membuat state itu data profile. Nah, data profile ini kita dapatkan di mana, nanti kita akan get dari API yang kita miliki ya. Kita akan buat dulu use state-nya, yaitu kita kasih ada objek seperti ini untuk default-nya. Ya, mungkin kita akan langsung aja menerapkan sebuah loading ya. Nanti kita akan buat loading seperti ini. Nah, dan is loading juga. Terus kita kasih use state. Kita kasih nilai defaultnya itu false seperti ini. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat di bagian REST API itu kita ada di get profile ya. Nah, get profile ini untuk mendapatkan data profile dari usernya login ya. Yang akan kita tampilkan dulu di sini, baru nanti kita edit ya. Nah, kita akan mengedit dulu datanya. Di sini dia akan membutuhkan sebuah token ya. Berarti kemarin kan kita udah menyimpan data token di dalam async storage ya. Maka kita perlu ngeget dulu data tokennya. Mungkin kita ambil contoh kode dari yang sudah ada di dalam home. Nah, mungkin kita akan tiru ini aja, kita copy ini. Oke. Nah, kita akan rapikan aja dulu. Oke, seperti ini ya, biar nggak terlalu. Terus kita akan panggil get function get token ini agar dieksekusi ketika pertama kali halaman screen ini dibuka ya. Nah, terus kita pakai use effect seperti ini. Nah, kita di sini kan function, terus kita tambahkan callback, yaitu menggunakan raw function. Callback itu ialah function yang dijadikan argumen di sini, nilai di dalam function ya. Nah, kita seperti ini. Terus di sini kita kasih koma dan array kosong seperti ini. Nah, kalau kita buat seperti ini bentuknya, ini sama halnya fungsinya itu komponen didmon di dalam kelasnya. Nah, dia akan di-render satu kali ketika aplikasi halaman screen ini dibuka. Nah, kita akan panggil get tokennya, function get token seperti ini. Oke. Terus ketika get tokennya diakses, kita udah dapat akses tokennya, dan kita akan get data profile. Nah, di sini udah ada ya get data profile. Mungkin kita akan pakai function yang udah ada di sini. Nah, kita akan bisa tinggal copy saja, terus kita bisa panggil di sini ya. Nah, seperti ini kita bisa simpan. Nah, di sini juga udah ada set is loadingnya sama data profile. Oke. Nah, di sini kita bisa menambahkan sebuah loading di sini. Dan kita akan import terlebih dahulu nanti komponen activity indicator, sama nanti kita perlu take input ya. Nah, take input untuk menampilkan data profilnya dan untuk mengeditnya nanti. Terus kita bisa aktifkan loadingnya. Kita kasih sebuah kondisi di sini menggunakan operator binary. Kita panggil is loading, kita tanda tanya, terus kita akan dia pakai view. Oke, pakai view seperti ini. Nah, di sini kita akan tambahkan activity indikatornya. Kita akan kasih colornya, mungkin kita kasih warna merah dulu. Terus kita kasih stylenya, kita ambil yang besar aja ya. Oke, di sini kita bisa ganti pakai sini, dan di sini pakai objek ya penutupnya. Oke, ketika si loadingnya itu menilai true, dia akan menampilkan loadingnya. Kalau ini jadi false, maka ini ditampilkan. Oke, nah seperti ini kita akan kasih style flag 1
terus kita kasih alih item, dia center, biasanya kontennya dia juga center. Kalau kita coba simpan, oke, ini kita coba close, kita coba ke sini. Nah, di sini masih belum nampil ya, kita cek ya, is loading, apakah udah diaktifkan. Oke, is loadingnya udah. Ini kita nggak perlu, kita simpan. Kalau kita coba komen terlebih dahulu sini. Oke, bentar ya, kita coba dulu tambahkan. Nah, seperti itu dia running sebenarnya. Mungkin kita cari tahu kenapa dia enggak. Oke, kita lihat lagi ya, apakah ada yang salah dan tulisan kode yang kita. Coba mungkin kita coba di sini. Oke, kita lihat di sini kan kita mengalami error bahwa komponen asing storage-nya itu belum kita masukkan ke dalam file update profile ya. Oke, mungkin kita tadi kelupaan, kita bisa masukkan terlebih dahulu. Oke, nah di sini coba kita simpan, kita klik lagi. Oke, data open, data can, coba mungkin kita coba reload terlebih dahulu. Oke, ini nah itu kan tadi udah ada loadingnya. Hanya saja loadingnya itu terlihat cepat ya, karena koneksinya lagi cepat ya. Jadi mungkin kita akan kasih sebuah function bawaan dari JavaScript-nya, disediakan JavaScript, namanya itu set timeout. Nah, function ini set timeout ini kita bisa mengasih jadwal atau menjeda terlebih dahulu sesuatu kode untuk dijalankan. Nah, misalnya kita kasih ini dulu ya. Nah, ini ada time-nya. Kita misalnya 3000, ini pakai millisecond, berarti dia 3000 berarti ini 3 detik ya. 3 detik. Nah, ini 3000 millisecond ya. Oke, di sini masuk di sini
kita melakukan jeda terlebih dahulu selama 3 detik agar si kode set is long ini jangan langsung dieksekusi. Nah, seperti itu. Kita coba simpan. Nah, maka kita dapatkan dulu tampilan loading dulu selama 3 detik baru ditampilkannya. Nah, oke, kalau seperti itu. Nah, itu hanya untuk menunjukkan bahwa loading ini udah bekerja. Hanya saja koneksinya ini lagi cepat, jadi requestnya itu sangat cepat responnya seperti ini. Oke, itu kita coba cek data profilnya tuh udah ada atau belum. Mungkin kita bisa coba di sini konsol dulu. Oke, kita simpan. Kita lihat di bagian sini. Nah, kita udah dapatkan ya. Oke, kita akan coba menampilkan data profilnya di sini. Kita akan bungkus dulu sini pakai view. Oke. Kita kasih style. Oke. Nah, di sini kita akan menambahkan tag input. Oke, dengan mengasih style tinggi mungkin 50 dan untuk lebarnya kita kasih mungkin 80% dengan garis bawah border button width 1 dan juga button width, button colornya kita juga kasih. Ini kita kasih abu-abu seperti ini ya. Kita simpan. Nah, itu nggak terlalu terlihat karena kita kasih background tentukan dulu. Background color utamanya kita kasih warna putih. Oke. Dan ini biar kelihatan kita ganti 80. Oke, biar itu warna hitam aja dulu. Nah, seperti itu ya. Terus kita akan kasih align item biar nanti si text inputnya itu dia center. Nah, seperti itu. Nah, sini tinggal kita kasih margin atasnya misalnya 20. Nah, terus jangan lupa kasih flat placeholdernya kita kasih misalnya nama ya. Nah, seperti itu ya. Terus di sini kita akan kasih nilai value di sini bawaannya dari data profile ya. Nah, di sini tuh kita kasih bisa value. Misalnya kita kasih sini namanya. Nah, maka sini udah ada nama ya. Nah, oke. Nah, di sini kita akan panggil dari oke, mungkin kita akan panggil datanya ini, kita pisahkan saja. Oke, kita nggak pakai ini, kita misalnya ini untuk nama sama nama set nama. Kita lihat lagi di bagian update profile. Kita hanya
bisa update nama sama email dan terus kita perlu tokennya. Oke, berarti itu aja yang kita perlu simpan aja di sini. Dan kita kasih juga di sini email, terus di sini juga email. Nah, di bagian tadi di bagian sini tadi kan langsung ke state data profile ya. Ini sekarang kita pisah datanya, kita nggak pakai ini, kita langsung aja set email, nama dulu aja, nama. Nah, nama ini kita ambil dari mana, respon titik data titik nama, misalnya namanya. Kalau sini kita lihat biasanya ada nama. Oh, di sini pakai name dia, berarti kita pakai nanti name, terus ada emailnya, berarti sama ada email. Nah, sini kita ganti email, terus di sini ganti email seperti ini. Kita simpan. Kita lihat errornya itu error apa. Oke, di bagian value ini kita belum masukkan datanya. Nah, ini kan untuk name, berarti kita akan kasih value dari state name tadi. Kita panggil nama, terus kita tinggal bisa copy lagi di sini. Oke, kita pastikan ini kita ganti untuk si emailnya. Nah, ini kita ganti email, kita simpan. Oke, kita udah dapat datanya, data profilnya, namanya Wandi dan emailnya ini. Terus kita mungkin fontnya kita bisa atur sedikit, karena kalau di layar sini kalau saya lihat ya agak berbayangan, tapi kalau di handphone tuh udah sesuai. Ini untuk biar teman-teman bisa lihat juga tampilannya. Mungkin kita bisa kasih sini fontnya, kalau kita tingkatkan sekarang 20. Nah, seperti itu ya. Oke, kita tentukan juga si emailnya, kita kasih fontnya 20 juga. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bisa, oke, kita mungkin nggak bisa edit ya, kita cari ya. Kita belum menambahkan sebuah properti lain, yaitu namanya on change tag-nya. Nah, di sini kita tulis saja nama parameternya nama. Kita akan simpan inputan nanti ke bagian set nama. Oke, langsung seperti ini, nama seperti ini. Nah, ini kita juga tambahkan juga di bagian email. Oke, email. Setelah kita menambahkan on change tag ini, kita akan tes lagi apakah terjadi. Nah, kita udah bisa melakukan edit ya. Tadi kan Wandi, ini sekarang kita ganti Wandi Pratama. Nah, mungkin di sini emailnya kita ganti yang lainnya. Nah, cuman ini masih yang berubah itu masih di dalam aplikasi kita. Kalau coba kita reload di sini, dia akan kembali lagi datanya semula ya, data realnya dalam API. Nah, setelah kita edit nanti kita akan tambahkan satu tombol di sini untuk simpan editan kita ya. Mungkin kita bisa buat dulu pakai toSudo of D ya. Oke, kita tadi belum memasukkan komponennya, toSudo of D. Nah, oke, kita kembali lagi ke sini, kita tambahkan dulu sebuah komponen teks, kita update profile, atau enggak kita kasih saja save, simpan ini. Oke, kita akan coba kasih sedikit styling. Yang tingginya kita kasih 50, untuk lebar kita kasih coba 200, dan kita kasih background color misalnya kita kasih warna hijau. Nah, seperti
seperti itu, dan kita bisa kasih jarak atasnya atau margin top misalnya 20. Oke, kita kasih link item ya, biar kita kasih center. Nah, teks simpannya udah center. Terus kita kasih juga diisi kontennya biar dia center juga secara ke vertikalnya bawah ya. Nah, seperti itu. Terus kita kasih sedikit border radius. Nah, radiusnya 20 biar melengkung seperti itu. Mungkin 25. Seperti itu ya. Terus kita tinggal kasih styling di bagian teksnya. Colornya kita kasih warna putih. Terus kita akan kasih font size-nya, kasih tebalan dulu. Kita kasih ukuran fontnya misalnya 20. Nah, kalau seperti itu. Oke. Nah, tinggal kita button ini kita kasih arahkan ketika dia ditekan, kita akan arahkan sebuah function update profile ya. Nah, seperti ini. Ini kita kecilkan aja untuknya. Oke. Nah, sekarang tinggal kita buat sebuah function di atas ini untuk update profilnya. Oke. Mungkin kita kan untuk mengupdate profile ini, coba kita lihat ya di sini. Untuk update profile ini di endpoint itu perlu token ya. Ya, agar kita nggak melakukan get berulang tokennya, maka kita akan simpan aja hasil get tokennya itu ke dalam state ya. Mungkin kita bisa buat aja state ya, namanya token seperti ini. Terus kita buat juga set token. Nah, seperti ini kita kasih value kosong seperti ini ya. Nah, di sini kita tinggal set token, kita kasih value. Oke. Nah, sekarang si variable state-nya ini, tokennya ini udah menyimpan data tokennya. Nah, agar kita di bagian sini nanti bagian update-nya kita buat ya, update profile ini bisa pakai langsung saja seperti ini. Nah, kita nggak perlu lagi get data tokennya. Nah, terus setelah kita lihat tadi, kita bisa samakan saja. Kita bisa mempersingkat waktu. Nanti kita akan aktifkan lagi loadingnya, terus kita buat headernya, tokennya, dan seperti ini. Mungkin kita pakai langsung seperti ini. Untuk token di sini kita akan ambil dari variabel token di sini dia akan mengambil token yang ada di atas ya. Nah, di atas ini agar nggak terlalu membedakan teman-teman mau pusing, kita bisa kasih perbedaan namanya token state ya. Nah, seperti ini. Nah, biar teman-teman nggak terkecoh dengan yang ada di sini ya. Nah, mungkin kita akan ganti aja di sini. Nah, token state ya. Terus di sini kita akan mengganti sini ya, endpointnya kita sesuaikan lagi. Endpointnya itu untuk update profile, kita lihat kita samakan sama, hanya saja nanti metodenya itu ganti ya, pakai put ya. Di sini masih get ya, kita ganti. Oke, kita simpan. Terus di sini loadingnya kita matikan lagi. Terus di sini juga kita nggak perlu lagi. Nanti apakah dia berhasil atau tidak, kita cek aja lagi di sini. Nah, datanya itu berubah atau enggak ya. Kita simpan. Nah, sebelum kita di sini kan langsung saja kita panggil aja, kita nggak matikan lagi, nggak langsung matikan loadingnya, kita akan langsung get data ulang di si data profilnya. Nah, kita panggil aja function get profile. Oke, kita panggil di sini get profile. Jadi diharapkan ketika kita udah berhasil save datanya berubah, kita akan
nge-get ulang data profilnya. Oke, coba kita simpan. Terus di sini kita coba update ya. Mungkin namanya kita ganti nama tambahan seperti ini ya. Nah, email kita bilangin dulu, kita coba simpan. Oke, di sini tadi kan udah simpan, terus loading dan dia udah refresh ya. Terus kalau kita back di sini, kita kembali dan datanya itu ternyata nggak berubah ya. Nah, berarti itu ada kesalahan, datanya itu nggak tersimpan lagi ke dalam database. Kita cek ya, salahnya di mana. Oke, mungkin kita komen dulu di sini. Kita akan coba lakukan console di sini bagian respon. Oh ya, kita yang kelupaan yaitu ya, kita perlu satu lagi, kita belum menambahkan datanya, yaitu kita perlu menambahkan variable data for send ya. Misalnya datanya mau dikirim apa ya, pakai JSON string seperti ini. Nah, ini yang kita kelupaan, yaitu kita perlu mengirimkan lagi kalau di sini. Nah, tadi ini yang kita kelupaan ya, bisa copy aja. Nah, di sini oke. Nah, nama ini kita panggil state bagian nama, terus email ini kita panggil state dari email. Nah, terus di bagian sini kita jangan lupa tambahkan juga body, terus kita tambahkan data post line seperti ini. Coba kita simpan. Nah, sekarang kita coba lagi ya, ini kita langsung aja seperti ini. Tadi kita kelewat belum menambahkan datanya yang dikirim. Terus kita simpan, oke, kita klik simpan. Oke, udah, datanya udah berubah ya. Kalau coba kita tes lagi di sini. Nah, sini masih belum berubah ya. Coba kita cek ya. Kita coba lakukan console respon, apakah errornya itu seperti apa. Nah, di sini errornya name itu wajib ya, terus email juga wajib. Berarti kita coba, kita udah menambahkan di bagian body kita string, terus metodenya juga ditentukan, token juga ditentukan. Coba kita lihat lagi endpointnya. Tentu kita tes juga di bagian Postman, apakah endpointnya berhasil atau tidak. Nah, di sini datanya berhasil ya. Oke, kita coba copy saja endpointnya. Kita akan ganti endpoint di sini. Oke, kalau kita lihat bagian sini sampelnya, name, email. Oke, udah sama semua. Ini ada name,
Coba kita reload terlebih dahulu. Kita kembali ke profile, kita coba update, kita coba simpan. Oke, nah di sini masih error, dia tuh nggak bisa membaca data name sama email itu, dia bacanya itu belum dikirim ya. Oke, kita coba cek lagi kesalahan kita itu. Di sini mungkin kita coba tambahkan konten tagnya ini, kita tambahkan. Oke, terus JSON-nya nama sama email, terus metodenya udah pun data pasang. Mungkin di sini akan kita coba pakai kurung. Oke, kita perlu pakai kurung ya. Kalau kita lihat dari yang sebelumnya, kita kurang tadi, kurungnya itu harus dibiarkan ya. Oke, mungkin kita akan aktifkan lagi get profile ulangnya. Kita coba simpan, dan di sini kita akan coba update. Oke, kalau kita kembali, nah di sini udah berhasil ya, namanya itu udah berubah hasil updatean kita. Oke, untuk update profile kita udah berhasil. Oke, untuk materi hari ini kurang lebih seperti itu. Kita hanya menambahkan implementasi halaman update profile. Nah ini kan tampilan sederhana, mungkin teman-teman nanti tinggal dikreasikan lagi desain UI nya, tapi untuk bagian integrasi API nya itu sama persis seperti tadi. Nah, kita menggunakan sebuah function fetch ini yang disediakan oleh si JavaScript basicnya. Sebenarnya banyak library tambahan lain untuk tujuan itu untuk integrasi sama API itu banyak, tapi untuk awalan teman-teman bisa menggunakan ini, dan ini juga untuk memperingan aplikasi kita biar nggak terlalu berat nanti ukurannya atau terlalu besar ukuran file aplikasi kita nanti. Nah, kalau seperti itu mungkin itu saja. Semoga bisa dipahamin, atau nanti ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan ke saya ya melalui Discord ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.